Kematian hari Jumat baru diungkap hari Senin. Kemudian sekedar melihat jenazahnya pun tidak bisa gitu loh kan. Dan akhirnya terbukti ternyata ada CCTV yang hilang, recorder yang diambil. Terjadi sebuah peristiwa yang sudah sekitar masuk pada minggu kedua sekarang. Itu memenuhi perdebatan, diskusi di ruang publik kita. Apa yang saya maksud adalah peristiwa tertembaknya hingga meninggal dunia seorang anggota polisi di rumah seorang jenderal bintang 2 perwira tinggi Polri di rumah jabatan. Yang saya maksud adalah Brigadir Polisi Yosua Huta Barat. Sejujurnya saya butuh waktu untuk menimbang-nimbang apakah Akbar Faisal Uncensored itu perlu mengangkat ini hari ini. Saya sebenarnya sedang menunggu seluruh pihak, terkhusus lembaga-lembaga resmi, dalam hal ini Mabes Polri, dan juga tim khusus yang dibentuk setelah Presiden memberikan reaksi yang menurut saya agak keras, sampai 3 kali beliau berbicara tentang hal ini, menunggu hasilnya. Sebab forum ini tidak terbiasa membincangkan hal yang merupakan kembangan-kembangan dari pembicaraan tanpa dasar dan tanpa alat ukur yang jelas. Namun saya akhirnya memutuskan berbicara dengan salah seorang narasumber menyangkut ini dan juga di Zoom sana, karena sudah 2 minggu dan ada berbagai asumsi yang sejujurnya membuat saya terganggu. Hari ini saya mengundang teman saya, pengacara yang tampaknya mengambil peran di dalam bagaimana pengungkapan kasus ini. Seorang pengacara, Bang Saur Siagian. Bang Saur, baru datang lagi ke tempat saya. Lama saya tunggu loh abang itu. Iya, saya juga waktu itu kelewat. Saya sampai keluarga saya protes, anak saya malah protes. Gila, tapi itu ininya Bang Akbar Faisal gitu. Keluarga kami ngefans sama. Iya, makasih. Bang Saur ini beberapa kali saya berkelahi di acaranya Bang Kardi gitu ya. Tetapi kami bersahabat seperti apa adanya di ruang publik seperti itu. Kita berbicara pada di mana konteks kita berdiri. Dan Bang Saur selain seorang pengacara, seorang advokat juga mendirikan yang disebut dengan Tampak ya. Iya. Kalau boleh tahu Bang apa kepanjangan? Tampak itu tim advokasi penegakan hukum dan keadilan. Okay. Artinya para advokat terpanggil karena sumpah yang mereka emban harus taat kepada hukum, dan bagi kami ini saya selalu bilang ada tragedi kemanusiaan di sana, tapi pada saat yang sama juga sama hebatnya tragedi hukum. Okay. Sehingga kami membentuk tim Tampak ini. Baik. Bang Akbar. Tanpa abang sadari barangkali abang seorang itu menjadi seorang yang didengarkan orang. Terutama kalau mengamuk di acaranya Bang Karni dulu. Oke, di ujung telepon sana saya mengundang juga teman saya Bapak Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW yang baru setelah sahabat saya Mas Neta Pane berpulang ke Rahmatullah. Sekarang dalam perjalanan menuju ke Yogyakarta. Pak Sugeng? Halo Pak Sugeng? Oke, tampaknya karena dalam perjalanan maka mungkin ada gangguan. Beliau akan bergabung kembali. Kedengeran ya, Bang Akbar, kedengeran ya? Oh ya, kedengeran ya, alhamdulillah. Oke, ya. Sampai baik. Ketemu lagi Bang Akbar. Makasih banyak Pak Sugeng. Saya ke Bang Saur dulu. Bang Saur, itu pembukaan saya tadi. Ya. Sejujurnya saya tidak nyaman. Saya ingin membuka seperti ini. Naluri keadilan saya
dan saya yakin kita semuanya terganggu dengan ini. Rasa kemanusiaan kita dengan melihat apa yang terjadi pada korban itu pasti terganggu. Saya tidak yakin ada orang yang tidak terganggu dengan itu. Maka kemudian kami bersikap di sini bahwa kasus ini harus terbuka. Apalagi publik sudah bereaksi demikian keras. Tetapi pada sisi yang lain, pada bagian yang lain, saya memikirkan satu hal. Apa itu? Polri adalah sebuah lembaga negara yang sangat terhormat, diisi oleh sekitar 427.000 aparat. Saya kebetulan berteman dengan beberapa orang di antara mereka, termasuk juga dengan para jenderal-jenderalnya, perwira menengahnya, apalagi yang di bawah. Saya berteman dengan banyak di antara mereka. Saya melihat ada wajah penderitaan di wajah mereka. Bahasa mereka itu bahasa merintih. Apa yang saya maksud adalah mereka tidak pernah membayangkan tiba-tiba institusinya berada pada situasi di mana semua orang melihatnya dengan pandangan yang tidak menyenangkan, dengan pikiran yang tidak menyenangkan. Tentu saja kita bisa pahami pikiran ini. Maka untuk itu saya ingin kita naik satu level, Bang. Mungkin kita akan berbicara sedikit tentang case-nya, tetapi saya ingin melihatnya bagaimana nantinya kita menempatkan case ini pada format yang semestinya sambil kita menunggu seluruh pihak yang mendapatkan otoritas untuk mengungkap kasus ini menjelaskan hasilnya. Saya mulai dari Abang dulu. Sebenarnya apa yang Abang lakukan? Ya, saya tadi memulai Bung Akbar ini tragedi kemanusiaan, tragedi hukum, kematian ini dalam dunia mafia sekalipun menurut saya, kalau kita lihat tonton film-film, nggak ada lah model kematian. Maksud saya begini, seorang ajudan, kan spirit ajudan itu Bung Akbar, bahwa telah mendedikasikan 20 jam waktu pikirannya kepada siapa dia harus mengawal. Tetapi saya katakan begini, setidaknya di ringnya dialah kematian ini terjadi. Ya. Saya kebayang begini, kalau dalam dunia mafia misalnya Bung Akbar, katakanlah perebutan lahan misalnya. Saya kira itu mereka bertarung apple to apple. Saya mengatakan sama tadi Pak Menko, tidak ada lagi kejahatan model seperti ini tragisnya karena apa? 3 hal. Tadi Propam adalah wajah wibawa penegakan etika yang Bung Akbar tadi bilang 420.000, hampir 500. Bahkan dia adalah garda terakhir pencari keadilan. Tapi Bung Akbar, kematian itu terjadi. Okay. Ya terserah, saya nggak berani itu suruhan polisi apakah di rumahnya. Mereka mengatakan di rumahnya. Dan itu harus dicari. Inilah menurut saya satu tragedi. Satu tragedi kemanusiaan yang sangat luar biasa. Saya memaknai begini, seorang polisi, saya kira Bung Akbar seorang pemikir. Kita kan katakanlah polisi itu kalau kita bilang misalnya melihat bahwa lebih pangkatnya itu lebih hebat, dalam konteks filosofi hukum nggak ada itu. Yang ada jabatannya lebih tinggi, mungkin tanggung jawabnya lebih tinggi, tapi jangan salah. Tunjangan, kemudian dan lain-lain juga sama. Tetapi ini kita perlihatkan, bahkan sekedar mati, pemakaman kematiannya pun saya bilang tidak layak seperti manusia biasa. Padahal saat dia mati, Bung, dia itu masih berstatus polisi. Nah inilah kami kemudian tergerak. Karena apa yang terjadi kepada Brigadir Yosua, waktu saya melapor misalnya ke Propam membuat LP, bahwa hal yang sama juga bisa terjadi kepada 420 anggota yang ada di dalam, barangkali bukan soal pembunuhan, tapi mungkin hak-hak mereka. Ya kan, sebagai polisi sipil ini impian kita ketika kita berjuang supaya polisi itu lepas dari TNI adalah supaya mereka polisi sipil, polisi yang ramah, yaitu polisi yang bisa melayani masyarakat. Nah, pelayanan masyarakat ini mereka ini masih keberatan. Ya,
kemudian melindungi masyarakat dan penegak hukum. Kalau pertarungan ini di antara mafia atau katakanlah lembaga yang lain masih kita paham. Tetapi di rumah kepolisian, yaitu Propam, inilah menurut kami bagaimana seriusnya pesan ini, sehingga itu yang kita bilang. Saya tadi ketemu Pak Mahfud. Dia mengulangi menyitir kata Presiden, ini harus dibuka sebuka-bukanya. Kita tidak mau juga ada, katakanlah, brutus-brutus yang ada di polisi. Udah. Kali ini polisi sudah melibatkan semua polisi yang paling tinggi pangkatnya dalam tim sus ini. Nah, oleh karena kita nggak mau juga di bawahnya ini bermain-main, karena apa? Saya pikir bukan saja taruhannya kepada Presiden ANSI, tapi saya bayangkan adalah bagaimana eksistensi negara kita ke depan. Makanya saya bilang jangan lagi untuk kali ini, lepas kawan-kawan misalnya ada mungkin kepentingan tertentu, mari fokus kita bagaimana mengungkap pembunuhan ini. Oke. Tapi abang bukan kuasa hukumnya Brigadir Yosua Huta Barat? Saya enggak. Kami membentuk tim independen khusus. Dan itu dimungkinkan ya? Ya, karena memang undang-undang advokat, sumpah kami kan wajib, kami harus melakukan penegakan hukum sebagai pilar keempat penegak hukum. Tetapi kami kan adalah penegak hukum yang kami biayai, diri kami tidak kami bebani kepada negara. Seperti halnya hakim, jaksa, kemudian dan polisi. Itu Bung Akbar. Sampai di situ dulu Bang. Saya ke Pak Sugeng dulu. Pak Sugeng. Saya bisa maklum kalau suaranya kerasa-kerasa karena di dalam perjalanan. Pak Sugeng, ya saya mau tanya. Menurut IPW, Indonesian Police Watch, lembaga Anda, ini sudah minggu kedua, dan kemudian begitu banyak argumen, begitu banyak analisis, bahkan dari pihak yang tidak jelas, sampai-sampai Kadif Humas Polri itu mengeluarkan sebuah narasi yang kemudian ditulis teman-teman wartawan sebagai sebuah ancaman agar para pihak menahan diri berpendapat, terutama pada yang tidak punya otoritas untuk itu. Menurut Anda sampai di mana kasus ini sekarang? Pertama IPW yang mengkritisi pada tanggal 11 Juli 2022 ketika versi dari Karo Penum Kepala Biro Penerangan Umum, bahwa yang terjadi adalah dugaan pelecehan dan pengancaman, dan Brigpol Yosua Huta Barat ini sebagai seorang pelaku kejahatan yang ditembak mati. Nah, karena IPW itu fungsinya adalah pengawasan kepolisian, maka cara berpikir kami IPW adalah cara berpikir sistemik. Karena yang terjadi tembak-menembak antara polisi di rumah pejabat utama polisi, maka yang harus pertama dilakukan adalah pemeriksaan terhadap polisi. Oleh siapa? Oleh polisi tentunya. Oleh Propam tentunya. Nah, karena pejabat utamanya Propam juga terkait, maka kita meminta dinonaktifkan. IPW yang meminta nonaktif pertama kali Dan sudah terjadi. Kemudian minta juga dibentuk TGPF tim gabungan pencari fakta. Sudah juga dibentuk tapi dengan nama tim khusus. Nah, setelah itu bergulir, tren penanganan itu mengarah kepada tren yang positif. Saya mau bilang tren positif dulu belum hasilnya nih. Tren positif apa? TGPF dibentuk dan aktif 2 jenderal, 1 kombes, kemudian setuju diotopsi ulang. Nah ini trennya positif nih. Otopsi ulang ini menjadi hal yang sangat penting untuk mengungkap sebab kematian. Tinggal bagaimana hasil otopsi ulang ini bisa dibuka kepada publik karena ada hal transparansi. Kalau ini dibuka kepada publik, maka sebab kematian selain tembakan peluru, apakah ada sebab yang lain? Ini akan menjadi taruhan bagi tim khusus untuk bisa mengungkap. Kami melihat
ada dua perbedaan. Satu, semestinya ketika ada matinya di rumah, matinya Brigjen Y ditemukan di rumah pejabat utama Polri, Irjen Verdi Sambo, itu harus dilakukan olah TKP, ya, olah TKP, ada tim Inavis, ada kemudian puslapor turun, di mana dilakukan juga pengambilan fotografi forensik. Ini saya duga tidak ada, ya, saya duga tidak ada. Ini yang agak menyulitkan pengungkapan, makanya pengungkapannya itu harus dari otopsi. Itu dulu Bang, awalan ya. Ya, oke, Pak Sugeng, yang berikutnya saya mau tanyakan. Saya langsung pada bagian inti karena saya akan membawa diskusi kita ke sana. Tidakkah semua tuntutan masyarakat, karena ini sudah terbuka case-nya, bahkan sudah sampai pada tingkat presiden sendiri sudah sampai meminta 3 kali kalau saya tidak salah agar penyelidikannya tuntas dan terselesaikan. Tidakkah pihak yang sudah diminta oleh presiden, dalam hal ini tim khusus dan juga Mabes Polri sendiri telah melakukan segala upaya untuk mengungkap ini dan kita menunggu sekaligus mengawal kasusnya. IPW saya yakin ini adalah bagian dalam pengawalan penyelesaian kasus, termasuk juga Tampak misalnya ya, dan banyak lembaga yang lain termasuk pengacaranya. Tidakkah lebih baik kita menunggu itu dulu Pak Sugeng sambil kemudian menahan diri agar kemudian tidak semakin bias informasinya? Bias informasi itu kan dalam opini publik ya. Bias informasi opini publik. Penegak hukum tidak boleh terpengaruh oleh opini publik ya. Ya. Ketika Kadif Humas menyatakan publik menahan diri untuk tidak membuat analisa ini itu menurut saya tidak tepat. Penegak hukum bekerja saja sesuai standar operasi prosedurnya. Publik itu berhak untuk bersuara ya berhak bersuara apapun gitu ya, karena suara publik tidak akan menentukan proses penegakan hukum. Nah, yang dituntut sekarang beberapa pihak termasuk IPW dan tentunya adalah pihak-pihak yang memahami proses pengungkapan satu kasus pidana. Kepolisian sesuai janjinya untuk melakukan yang namanya scientific criminal investigation. Lakukan itu dengan tepat dan janji akuntabel ya. Apa dimulainya? Otopsi ulang. Dari awal yang meminta otopsi ulang juga IPW sebelum pihak keluarga korban meminta. Kenapa? Karena ada dugaan selain peluru ini ada juga akibat yang lain ya. Jadi disinilah awalan yang penting ya, awalan yang penting. Yang kedua nih Bang Akbar, ini agak satu keanehan ya. Peristiwa pidana yang terjadi kan satu peristiwa ya, tetapi ada 2 atau mungkin 3 laporan, kemudian ditangani oleh Polda Metro Jaya dan Bareskrim. Menurut saya kasus ini harus ditangani oleh Bareskrim semuanya ya, karena apabila ditangani oleh 2 belah pihak bisa terjadi bias hasilnya. Jadi seperti itu. Oleh karena itu biarkan masyarakat mengawal, masyarakat boleh berpendapat apapun ya, asal jangan melanggar demarkasi pelanggaran pidana ya. Dan tim khusus harus bekerja membuktikan janjinya akuntabel, kemudian transparan gitu dan profesional. Ya. Oleh karena itu sebetulnya pihak keluarga korban harus diberi kesempatan ya yang cukup luas. Terima kasih. Ya, baik Pak Sugeng. Bang Saur. Ya. Pertanyaan yang sama yang saya berikan kepada Pak Sugeng. Menurut Abang sebagai advokat ya, dan kemudian juga tampaknya mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu pada kasus ini. Apakah seluruh mekanisme yang harusnya dalam sebuah penyelidikan dan penegakan termasuk pada case yang berat seperti ini sudah terjadi, sudah dilakukan? Ya. Sama, kalau itu pertanyaan sama, andaikan kawan-kawan IPW tidak teriak soal ada kejanggalan ini. Oke. Seandainya
wartawan atau sekelas Akbar harus mau turun tangan, kemudian mau capek, kemudian membuat podcast seperti ini, apakah kemudian bisa telanjang sekarang nih? Padahal kan Bung Akbar, kalau kita lihat kemarin sebelum kita mulai pembicaraan kita ini kan kematian hari Jumat baru diungkap hari Senin. Kemudian sekedar melihat jenazahnya pun tidak bisa gitu loh kan. Dan akhirnya terbukti ternyata ada CCTV yang hilang, recorder yang diambil dan macam-macam gitu loh. Artinya adalah sesungguhnya kalau mau polisi jujur harus berterima kasih pertama adalah ke publik, ke IPW, kepada jurnalis, kepada para pengamat, kemudian juga teman-teman independen jurnalis seperti ini. Karena mereka lah secara hakikat yang menjadi polisi murni saat ini mengungkap kemudian kejahatan ini yang mestinya saya bilang polisi penegak hukum, tetapi justru di rumah polisi ketidaktegakan hukum itu berjalan. Padahal saya bilang, bahkan di divisi yang kita bilang tadi, yang menjaga marwah daripada kepolisian. Nah oleh karena itu, saya ingatkan saudara Didi Prasetyo, sahabat saya, sama dengan tadi Mas Sugeng, Anda bekerja saja. Gak usah kemudian jadi ketakutan kok pengacaranya terlalu kritis dan lain-lain. Nah, sama dengan kami, ya Pak Saur, katanya Pak Saur ini udah udah disadap, terus apa lagi? Kalau lebih dari disadap, ya toh, ya kami dengan terhormat, kalaupun nyawa kami ini jadi taruhannya dalam konteks melakukan pekerjaan kami, bagi kami itulah satu kemuliaan. Kenapa harus disadap? Saya tidak tahu, karena buktinya kan saya hanya dikasih tahu oleh para petinggi. Buktinya kan si korban ini sampai sekarang kan HP-nya tidak diungkap. Maksud saya begini, polisi. Kawan-kawan polisi sekarang ini kan biar bagaimanapun tragedi pembunuhan saudara Yosua ini suatu tragedi. Jangan lagi kemudian membuat statement-statement yang produktif, yang tidak produktif, yang kemudian mengambil publik tidak simpati. Sudah saja publik. Tetapi kalau saya bilang tadi andaikan publik tidak berbicara, saya kira pertaruhannya polisi barangkali akan sangat citrana akan sangat buruk. Itu loh Bung Akbar. Iya, tapi kan begini Bang. Saya paham, tentu saja sangat saya maklumi pikiran dari Bang Saur juga dari Mas Sugeng tadi. Tapi yang kita khawatirkan juga itu tadi yang sebuah kata yang saya sebut sebagai bias. Tentu saja kita bisa menyebutnya sebagai asas praduga tak bersalah. Saya betul-betul mencoba untuk memeluk erat kata itu. Yang kita khawatirnya kemudian bahwa kita menjadi bias dan orang yang tidak cukup layak untuk kita jadikan sebagai orang yang harus kita salahkan tapi kemudian terlibat di dalamnya. Bisa saja terjadi. Meskipun juga kita lihat kasus ini kok tampaknya kata mantan Kabar Eskrim Pak Susno Duaji itu kok sudah jelas sekali ya. Tapi lagi-lagi saya ingin mengambil posisi bahwa jangan sampai kemudian kita jadi bias. Tidakkah perlu kita pikirkan itu Bang Sal? Saya kira sejauh ini itu yang saya bilang. Saya kira sejauh ini justru prestasi polisi itu kemudian dibantu oleh publik. Katakanlah kami penegak hukum. Misalnya begini, ketika kami melakukan katakanlah pelanggaran kode etik, misalnya kepada saudara Ferdy Sambo atau Brada E, karena fakta hukum peristiwa terjadi setidaknya menurut versi polisi nih kan, karena ini fakta menurut versi polisi, bahwa diduga kematian itu di rumahnya. Nah, artinya kalau ketika kita tahu kejahatan, wajib setiap masyarakat kalau dia mengetahui satu kejahatan dan diam, malah dia bisa dihukum. Ya toh, sama diskusi-diskusi kita ini misalnya. Kami selalu bilang, kalau kami ini sebagai penegak hukum, kita nggak boleh berbicara selain fakta-fakta yang bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, sejauh ini katakanlah yang terjadi masih on the track. Publik itu misalnya masih betul-betul nurani kita publik itu berbicara. Jadi sejauh ini menurut saya justru saya kira polisi berterima kasih kemudian mencintai kepolisiannya dengan cara kemudian melibatkan diri sesuai dengan peran kemudian dan juga fungsi masing-masing. Saya kira itu pendapat saya Bung Akbar. Ini kan Presiden tadi berkali-kali kita bahas tadi bahwa Presiden kok sangat memberi atensi ya. Iya.
kalau mau dibaca itu dalam konteks penegakan hukum, apa maknanya Bang Saur? Kalau dari sisi politiknya tentu saja saya maklum, saya paham. Tapi dari sisi penegakan hukum, sampai presiden pada sebuah kasus pembunuhan seperti ini, itu sampai 3 kali memberikan reaksi yang menurut saya jarang, bahkan tidak pernah sejak beliau menjadi presiden, kita harus menerjemahkan sebagai apa? Ya, kalau saya menerjemahkan, menurut saya Pak Presiden itu memastikan bahwa Kapolri ini harus berani mengungkap seterang benderangnya peristiwa ini. Artinya kemudian Presiden memastikan jangan sampai ada faktor yang lain, entah apapun, apakah perebutan jabatan misalnya. Kan logikanya gini loh Bung Akbar, kan sah-sah saja misalnya ada orang bermimpi jadi Kapolri. Saya kira itu konstitusional Bung Akbar kan. Saya kira misalnya bintang-bintang 3 itu misalnya. Bung Akbar apakah salah misalnya? Mereka juga dong bermimpi karena apa? Impian seorang polisi apalagi sudah dekat bintang 3 ke bintang 4 misalnya. Ya normatif saja. Nah jangan juga misalnya karena katakanlah ada keinginan kita juga untuk menikmati misalnya jadi Kapolri. Kemudian kita jadi gak serius. Makanya itu saya bilang pertaruhan kepada Mas Gatot nih. Kalau Mas Gatot misalnya katakanlah Wakapolri mau megang pundak ini. Saya pikir kesempatan ini saya kira dia buktikan bahwa diberi mandat kemudian untuk mengungkapkan dan menuntaskan ini. Oh Pak Gatot sebagai ketua tim ya? Sebagai ketua tim. Okay. Nah tetapi jangan juga saya bayangkan kira-kira begini. Mudah-mudahan saya juga tentu ini karena persepsi pendapat menurut Bung Akbar. Jangan juga kawan-kawan di dalam ini kemudian menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkan juga pimpinan yang sekarang gitu loh. Ada peluang terjadi. Loh, kenapa presiden berkali-kali kan? Kan normatif saja kan buktinya dan lain-lain. Kenapa harus berkali-kali? Oke. Nah, oleh karena itu menurut saya sekarang ini karena pertaruhannya adalah polisi. Kawan-kawan sekarang udahlah. Sekarang ini Kapolri adalah Pak Sigit. Tetapi Pak Sigit juga kita dorong harus mempertanggungjawabkan dia sebagai Kapolri juga gitu loh. Ya, harus dia buktikan dia mandiri sebagai Kapolri. Lepas apakah ada yang lain? Ini yang saya kira kenapa presiden berkali-kali. Ini saya kira kalau bahasa positifnya itu memastikan Pak Kapolri itu betul-betul berdaulat dirinya dia sebagai Kapolri. Dan teman-teman yang lain juga bergandengan tangan supaya betul-betul mengungkap peristiwa pembunuhan ini seterang benderangnya. Jangan sampai ini faksinya, karena ada kadang-kadang ya, di publik ini jangan-jangan faksinya siapa, ini faksinya siapa, itu menyakitkan berita-berita itu kepada publik. Biarlah itu katakanlah internal kawan-kawan di dalam. Biar saya bilang positifnya tidak salah setiap orang untuk jadi Kapolri, tetapi jangan prioritaskan itu untuk tugas-tugas kepolisian yang lebih besar dan lebih mulia. Ini yang saya maksud Bang. Iya. Jadi karena tak adanya kepastian informasi. Ya. Orang dalam komunikasi menyebutnya itu uncertainty of information gitu ya. Maka kemudian kemana-mana termasuk soal jabatan Kapolri segala macam ya. Ini yang saya maksud tadi kenapa kemudian saya memilih untuk lebih menahan diri. Ini sudah sekitar 2 minggu kasusnya saya menahan diri. Kita akan lanjut soal itu Bang. Saya mau tanya ke Pak Sugeng nih. Pak Sugeng, saya pertanyaan terakhir kepada jenengan karena tampaknya dalam perjalanan, mohon maaf mengganggu sebentar. Ini tadi Pak Saur ini mengungkapkan sesuatu yang selalu menarik kalau kita bahas di ruang publik. Apa kira-kira apa hubungan dan apakah layak kemudian kita membahas kasus ini dan menghubungkannya dengan segala macam klik atau kelompok atau barangkali faksi yang terjadi di Polri, dan kalau memang ada faksi siapa saja? Mas Sugeng, Anda kan pengamat kepolisian. Saya tahu adanya kelompok-kelompok angkatan ya, kelompok yang berdasarkan senioritas tertentu ya, ada itu IPW mengetahui ya. Oleh karena itu dalam kasus ini supaya hal tersebut kemudian tidak menjadi
salah satu analisis terjadinya pertarungan tarik menarik di dalam, ini Pak Kapolri harus mengawal kasus ini melalui tim khusus ini menjadi satu hasil jawaban yang kemudian oleh masyarakat bisa dipercaya. Salah satu indikasi ini ya. Ini kan kasus ditangani oleh Polda Metro Jaya, ya, Polda Metro Jaya. Sebelumnya Pak Fadil juga sempat bertemu dengan Pak Ferdi Sambo, walaupun berpelukan. Walaupun buat IPW jangan dikaitkan soal pelukan itu dengan soal keberpihakan. Itu dukungan moral saja. Tetapi soal penanganan kasus ini oleh Polda Metro Jaya menurut saya harus dicermati. Yaitu kasus ini harus ditarik ke Bareskrim, ya. Karena ada potensi bias penanganan. Karena Polda menangani kasus pelecehan dan pengancaman, ini kan sudah menjadi prosesnya kemudian sudah naik kalau tidak salah ke penyidikan, ya, prosesnya. Kalau hasil daripada penanganan kasus oleh Polda menyatakan adanya dugaan pelecehan dan pengancaman dan pelakunya karena menyerang kemudian ditembak mati, maka ini akan mempengaruhi kasus pengungkapan dugaan pembunuhan berencana. Akan gugur dengan sendirinya itu kasus pembunuhan berencana. Enggak, Pak Sugeng, sorry Pak Sugeng. Gini, Pak Sugeng, kita kan harus maju selangkah di dalam melihat, memahami, dan berharap pada bagaimana penugasan lembaga kepolisian, Pak, ya, sebagai sebuah lembaga dengan kehormatan penuh dari konstitusi. Tidakkah sebenarnya sama saja mau ditangani oleh Bareskrim, mau ditangani oleh Polda Metro Jaya, tidakkah standar namanya pengusutan itu sama, Pak? Soal kemudian ada varian-varian yang membuat kita bisa berpikir yang lain, itu mungkin karena pikiran kita saja. Tidakkah seharusnya kita bersikap seperti itu, Pak? Tidak dong, berbeda dong, Bang. Ya, coba hasil pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya didalami. Apakah ketika ini ditarik oleh Polda Metro Jaya, hasil pemeriksaan oleh Polres Jakarta Selatan itu sudah sesuai SOP atau tidak? Ya, apakah dilakukan olah TKP? Ya, kemudian mengapa perlu ada prarekonstruksi? Ya, prarekonstruksi soal tembak-menembak ini bisa menjadi bias, Standar-standarnya kita tahu sama. Kalau semua penanganan sesuai standar, ini kasus tidak akan jadi rame, ya. Karena diduga tidak ada olah TKP pada saat jenazah ini ditemukan. Ya. Oleh karena itu ketika dibentuk tim khusus ini, semuanya harus ditarik ke Bareskrim. Itu loh. Kalau misalnya tidak ditarik, maka sinyalemen atau analisis adanya pertarungan di dalam, ya, pertarungan di dalam itu mungkin menjadi semakin jelas, ya. Ada kelompok ini, ya, ada kelompok ini, ya. Kemudian seperti apa ini? Ini semakin jelas. Untuk kemudian tidak bias, ini Kapolri harus tegas, ditarik semuanya. Karena peristiwanya satu loh, Bang Akbar. Ya, peristiwanya satu, yaitu ada seorang polisi yang mati ditembak. Soal motifnya itu belum menjadi penting, ya, nggak menjadi penting. Bagaimana standar, gitu loh. Ya, baik. Pak Sugeng, terima kasih. Hati-hati di jalan. Ya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Iya lah, ini nggak ini juga nggak leluasa. Ya, salam untuk teman-teman. Baik. Ya, makasih. Bang Saur, saya ingin seperti tadi pembukaan saya. Ya. Case kita perhatikan. Kita dorong seluruh lembaga penegak hukum, dalam hal ini Polri, dan bahkan saya dengar Panglima TNI telah bersedia untuk memberikan bantuan untuk otopsi dengan peralatan dan kemampuan teman-teman di kalau nggak salah di RSPAD gitu ya. 3 Matra. Oke. Nah, maka kemudian saya ingin berbicara dan kita membahas, Bang, menyangkut dengan bagaimana kita menarik sebuah benang.
seutas benang, seutas rambut dari atas tepung benangnya kita tarik untuk kemudian tepungnya tidak berantakan. Kita membutuhkan Polri yang kuat. Betul. Kita membutuhkan Polri yang bermartabat. Negara ini tidak akan pernah baik kalau kemudian kita tidak mempercayai lembaga penegak hukum kita. Case adalah satu masalah gitu ya. Menurut Abang, bagaimana sebaiknya Polri menyelesaikan masalah ini? Tadi sudah dibahas sebagian. Tapi bagaimana kemudian agar kemudian ketika ini selesai, harkat dan martabat dan kebanggaan Polri itu bisa kembali kita rasakan bersama. Kalau saya tidak salah bulan lalu atau beberapa minggu lalu itu sebuah lembaga itu membuat sebuah survei. Polri adalah lembaga yang paling mendapat kepercayaan dari publik. Jangan sampai itu ternodai. Jangan sampai itu kemudian hilang. Apa yang ingin Abang katakan? Bung Akbar ketepatan menyinggung soal sampai seorang Panglima TNI katakan let's say kemudian juga punya atensi secara kelembagaan. Coba bayangkan Presiden turun tangan, Menko Polhukam turun tangan. Kemudian Kapolri membentuk tim khusus. Sampai Panglima TNI yang fokusnya adalah pertahanan. Kemudian dia juga harus terjun dan mengatakan kami siap mengirim dokter-dokter forensik kami dari 3 matra. Kalau saya melihat makanya saya bilang ini jangan dilihat soal kasusnya Yosua, kematian Yosua Huta Barat. Apakah kemudian Panglima TNI bisa dia mandiri seperti itu aja misalnya tanpa katakanlah Presiden kemudian setuju tindakan Panglima. Bukankah itu ecek-ecek kok mengurusin cuman brigadir gitu. Tapi dugaan saya apa analisisnya Bung Akbar itu betul. Lembaga kepolisian ini harus kita selamatin. Harus kita jujur dalam beberapa pimpinan terakhir ini kan polisi agak gagal suksesi. Maksud saya begini. Tadi sahabat saya Sugeng Pak Sigit ini kan melampau beberapa angkatan di atasnya dia gitu loh. 4 angkatan. 4 angkatan. 3 tapi ya jadi tahun keempatnya. Ya itu menurut saya kegagalan. Kegagalan artinya begini. Kalau tentara polisi ini dianggap dalam konteks mereka persiapan suksesi itu kan relatif katakanlah sering menjadi benchmark. Tapi di polisi ini kan agak gagal. Menurut saya gagalnya itu katakanlah harus mengambil melampaui 4 angkatannya. Bagaimana angkatan-angkatan terakhir? Maksud saya begini. Ini pesan psikologisnya. Apakah sebenarnya mengatakan dia adalah gagal atau mungkin Pak Kapolri sekarang ini yang paling baik? Sehingga saya kira psikologis ini bukan tidak mungkin juga ada dari dalam dirinya muncul seperti itu. Kalau masih sekedar feeling saja nggak apa-apa. Tetapi yang kita khawatir itu jangan-jangan Presiden melihat berkali-kali jangan sampai ada tekanan psikologis itu maksud kita Pak Kapolri ini harus dia betul-betul berdaulat atas Polri-nya dan kawan-kawan yang lain juga udahlah. Oke. Ini saya kira coba bayangkan Panglima TNI apa urusannya katakanlah ini. Tetapi juga berdampak juga mungkin ke pertahanan kita. Kalau ini kan tahun politik ini Bung Akbar. Coba kalau ini berlarut-larut. Makanya saya bilang kepada kawan-kawan penyidik, jangan pelintir-pelintir lah. Artinya gini, jangan kasus soal esek-esek, pelecehan seks, kemudian sudah rekonstruksi. Sementara soal pembunuhan ini yang merasakan rasa keadilan masyarakat yang relatif agak kemudian bertanya kepada kepolisian yang mestinya dikejar soal pembunuhan ini karena ada katakanlah polisi yang terbunuh sedemikian dramatisnya sementara laporan polisi jenderal ini serta istrinya kemudian begitu cepat bahkan sudah rekonstruksi. Nah oke lah kalaupun harus dilakukan ya sudah imparsial. Nah kita dorong justru kematian Brigadir Yosua ini harus dipercepat, khususnya tim sus memberi atensi di sana, sehingga kepercayaan publik kemudian tidak tidak kemudian tergerus kepada institusi kepolisian. Tunggu dulu Bang, tadi pada bagian awal ini bahasa Abang itu menarik bagi saya. Apa kira-kira bagian, di mana bagian dan apa alasan kita untuk kemudian kita harus
mempertanyakan. Tadi bahasanya Bang Sahrul kan seakan-akan sedikit agak mempertanyakan Pak Kapolri agar kemudian betul-betul menyelesaikan kasus ini gitu ya. Apa yang harus, kenapa sampai Abang berpikir seperti itu? Kan itu yang kita bilang, kan saya harus melihat atasannya. Kita kan harus bicara fakta. Presiden berkali-kali usut tuntas, sudah dibilang tuntas, usut tuntas. Saya tidak mengatakan bahwa presiden itu kemudian harus mengerjakan teknis. Tapi kan Kapolri sudah melakukan semua, Bang. Nah, pertama dia copot Pak Ferdi sebagai Kadif Propam. Kemudian Paminal juga sudah, bintang 1 juga. Kemudian Polres Jakarta Selatan. Bahkan kemudian ada juga tim yang sudah dibentuk atas saran dari presiden atau permintaan dari presiden, dan kemudian Wakapolri yang memimpin langsung atas persetujuan dari Kapolri gitu. Tidakkah itu kita bisa mengatakan bahwa tak ada hambatan psikologis bagi Kapolri untuk menyelesaikannya? Ya, itu yang kita bilang, bahwa kawan-kawan katakanlah yang telah ditunjuk ini juga, itu yang saya bilang tadi, ya let's say lah mereka itu katakanlah dari segi senioritas mungkin lebih senior, tetapi ini kan kita soal kelembagaan. Nah, publik juga akan melihat ini kalau ini berlarut-larut mengungkap siapa pembunuh daripada Brigadir Yosua ini juga akan menggerus juga kepercayaan publik kepada kepada Kapolri. Misalnya, kenapa sih Panglima TNI itu kemudian harus turun? Dan sangat terbuka loh. Tapi ingat, kan mereka ini adalah presiden adalah Panglima tertinggi, atasannya Panglima TNI, kemudian atasannya Polri, kemudian sehingga presiden ngomong, artinya adalah jangan-jangan presiden melihat ada hambatan psikologis. Sehingga didorong Kapolrinya ini betul-betul setelah misalnya bentuk tim ini kemudian harus betul-betul juga jangan dilepas begitu juga, ya toh, dan kawan-kawan juga kemudian jangan sampai melintir ke sana kemari, esensi kematian yang harus diungkap ini kemudian kelihatannya tidak segera terungkap karena harapan presiden juga supaya segera ini terungkap. Itu yang saya tangkap, Bung Akbar. Saya itu dari tadi menahan diri untuk bertanya kepada Abang. Sebenarnya saya menyiapkan banyak material bagaimana bangunan kasus ini. Coba ditampilin. Saya tidak ingin mengulang lagi apa yang sudah berulang-ulang dimunculkan di publik. Saya menyiapkannya. Terus luka tubuh, apa yang terjadi luka tubuh pada Brigadir Joshua itu, pada bagian mana yang diduga sayatan, yang mana diduga sebagai peluru, kemudian luka lebamnya diduga akibat benda tumpul, luka sobek, remuknya di bagian mana, kemudian kejanggalan versi keluarga, ini soal telepon genggamnya, dilarang membuka peti mati. Kami siapin semuanya, Bang. Terus yang lainnya, ini tuntutan keluarga. Tapi tadi sejak dari awal saya mengatakan bahwa saya tidak ingin masuk ke ini dulu. Saya percaya pada seluruh niat baik dari lembaga-lembaga penegak hukum kita, apalagi sudah mendapat atensi dari presiden untuk melakukan sebaik-baik mungkin. Bahkan tadi kita baru membahasnya, Panglima TNI sudah akan terlibat juga. Betul kata Abang tadi, kok aneh juga ya. Kok baru pertama kali ini kok Panglima TNI bahkan melibatkan 3 matranya. Maka kemudian saya tiba pada bagian akhir dari diskusi kita ini, Bang, tahap pertama. Karena saya akan mengangkat ini nantinya ketika sudah ada hasilnya lagi. Ini episode ini adalah menjawab keinginan publik. Channel saya ini membahas ini. Saya tidak mau bertanya seperti ini. Di mana ujungnya kasus ini? Itu sama dengan membuat opini. Saya mau bertanya seperti ini. Ini melukai Polri secara organisasi. Dan melukai kita. Sebab polisi terbunuh oleh polisi, di rumah polisi, ditangani polisi, dan kata orang itu dalam bahasa satir, yang mati itu satu polisi dan CCTV-nya gitu ya. Pertanyaannya begini, apa langkah yang terbaik bagi Polri nantinya, agar kemudian, semoga tidak terjadi kasus yang sama, agar kemudian tidak lagi terjadi seperti ini, ada sebuah kasus, hari Jumat peristiwanya, jumpa persnya oleh polisi hari Senin, kemudian begitu banyak pernyataan yang membuat kita bingung.
bagaimana nantinya selanjutnya untuk kasus yang sama? Ya, saya membuat seorang filsuf mengatakan gini, Bung Akbar. Sesungguhnya hal-hal yang pribadi terjadi itu sering mencerminkan sesungguhnya hal yang umum. Oke. Bung Akbar, saya kenapa kemudian saya ini praktis yang ber-25 tahun. Saya kadang-kadang sendiri sudah 25 tahun Bung Akbar jadi seorang advokat. Kadang saya bertanya begini, apakah saya mampu menangani kasus di polisi gitu? Ada beberapa misalnya di polisi misalnya pengalaman, ya ini real lah. Polisi minta uang, kemudian setelah duitnya kemudian diminta, tapi follow up-nya tidak ada. Saya hanya kasih ilustrasi-ilustrasi seperti ini. Misalnya, ya katakanlah Broto Suseno yang baru dulu penyidik KPK baru dipecat karena tindakannya. Atau katakanlah Bung Akbar peristiwa misalnya katakanlah kasus mafia hukum. Siapa itu konglomerat itu yang melibatkan sahabat kita misalnya siapa yang sekarang lagi disidangkan. Oh Joko siapa namanya? Ya, Joko. Yang kelompok Mulia Group ya? Ya. Oke, kan? Pak Napoleon maksudnya? Pak Napoleon. Okay. Maksud saya begini. Ini kan adalah jangan-jangan juga yang tidak terungkap peristiwa di dalam itu juga inilah cermin. Ada kematian model begini, ada kawan-kawan seperti ini, ada yang dipecat. Kemudian juga banyak teman-teman kasus yang terlibat narkoba. Misalnya. Nah maksud saya begini. Kita appreciate tentang kelembagaan, saya selalu bilang lembaga ayah saya ini. Tetapi di sisi lain juga kita tidak berhenti untuk mengkritisi banyak masih tantangan kita di dalam. Masih banyak perjuangan kita. Saya baru dapat klien misalnya, baru tadi ketemu sebelum kemarin. Bayangkan hanya seorang katakanlah yang dia membuat ini mau saya ungkap juga ini. Hanya sebagai seorang pengusaha memberikan semacam paraf persetujuan. Tiba-tiba kemudian dia ditahan 60 hari kasusnya sudah terjadi kurang lebih 12 tahun yang lalu gitu loh. Maksud saya praktek-praktek begini. Nah oleh karena itu Bung Akbar saya setuju spirit daripada Akbar Faisal Uncensored ini saya kira tantangan besar kita. Kematian Brigadir Yosua ini kemudian kita pakai untuk betul kita terus memperkuat daripada lembaga yang tadi itu. Bahwa peranannya sangat menentukan tentang bagaimana keamanan, ketertiban, kemudian terlebih penegakan hukum kita. Tetapi kita butuh polisi-polisi yang yang baik. Nah, makanya saya bilang, kalau memang ada berapa terlibat di sini, apakah 10 sikat, apakah 20, jangan sampai 20 ini tadi Bung Akbar mengatakan angka-angka sekian 500.000, malah saya bilang menyangkut 270 kita dibayang-bayang ketakutan kalau tidak ada polisi yang baik, semua adalah kita korbannya. Demokrasi kita terancam, kemudian juga masyarakat kemudian juga tidak merasa nyaman. Di situ saya kira kepentingan kita. Jadi saya kadang-kadang saya bilang, akibatnya apa? Karena kita nggak mau kompromi sama polisi ini, banyaknya berantem. Ya toh? Karena apa? Misalnya sumpah kita sebagai advokat, kita kan nggak bisa memberikan uang kepada siapa, karena itu janji profesi kita. Nah, ini saya kira mengapa misalnya saya selalu bilang sama kawan-kawan, mengapa kita terpanggil, karena menyangkut juga sesungguhnya kerja-kerja praktek kita sebagai seorang advokat. Kalau kemudian polisi ini baik, kami advokatin juga sangat diuntungkan. Itu saya kira Bung Akbar. Bang, makasih ya. Saya menikmati diskusi ini. Wah, ini kehormatan. Kami sudah terlanjur bermoto di sini, mengambil posisi berada di tengah. Tak elok rasanya kalau kemudian kami juga mengambil sikap terlalu cepat pada saat kita juga mempercayai sebuah proses yang sedang berlangsung. Bang Saur, terima kasih. Terima kasih Bung Akbar, terima kasih. Pemirsa, saya demikian mengerahkan seluruh pikiran terbaik saya untuk memahami situasi ini. Sebab pada dasarnya saya cukup banyak memahami juga apa yang terjadi. Termasuk dengan orang-orang yang beberapa nama di dalam kes ini.
Tetapi saya akhirnya dan kami di sini di Akbar Faisal Uncensored mengambil posisi agar kemudian hal yang harus kita selesaikan dengan tegas dan sedang berproses kita selesaikan. Tetapi pada sesuatu yang lebih besar bernama Polri harus kita demikian terus-menerus memberikan dorongan. Sebab polisi adalah anak kandung Republik ini. Kita harus memberikan penghormatan kepada lembaga ini. Sebab saya tidak bisa membayangkan bagaimana negeri ini tanpa sebuah lembaga yang mendapatkan mandat dari konstitusi dan kemudian tidak memiliki harkat dan martabat. Tentu saja saya yakin kita sepakat kita tidak menginginkan itu. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.